Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Nova Nurdiana. Saya dari Prodi Manajemen dengan NPM 21012010259. Di sini saya akan menyampaikan tentang penerapan teori matematika bisnis. Untuk itu kita langsung masuk ke teori yang pertama. Nah, di penerapan yang pertama ini saya mengambil bunga majemuk. Bunga majemuk itu ada dua. Yang pertama adalah bunga majemuk yang pemberiannya satu kali dalam setahun. Nah, yang kedua adalah bunga majemuk yang pemberian bunganya lebih dari satu kali dalam setahun. Di sini saya mengambil yang pemberian bunganya lebih dari satu kali dalam setahun. Rumusnya adalah Fn sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I per M dipangkatkan dengan Mn. Dengan Fn sendiri adalah nilai akhir pada tahun ke N, kemudian P adalah nilai awal, I adalah suku bunga per tahun, dan M adalah frekuensi bunga dalam setahun, dan N adalah jumlah tahunnya. Kita langsung masuk ke contoh penerapannya. Di sini saya bacakan ya. Usman berencana melamar Santi 5 tahun lagi. Namun uang yang ia punya masih belum cukup. Estimasi biaya yang diperlukan adalah 110 juta. Untuk itu, ia memutuskan untuk mendepositokan uangnya di bank dan dijanjikan mendapat keuntungan 4% per tahun. Dan bunga dimajemukkan secara catur bulan. Berapa modal awal Usman agar 5 tahun lagi dia bisa melamar Santi? Kita langsung bantu Usman untuk menyelesaikan masalahnya. Penyelesaiannya, diketahui F5 atau modal akhir yang diinginkan Usman 5 tahun ke depan adalah 110 juta. Dengan bunganya 4% per tahun, 4 per 100, kita jadikan 0,04, kita jadikan desimal. Kemudian N-nya sama dengan 5, M-nya karena catur bulan itu jangka waktunya 4 bulan, jadi 12 kita bagi dengan 4, hasilnya 3. Kemudian angka tadi kita masukkan dalam rumusnya. Jadinya 110 juta sama dengan P dalam kurung 1 plus 0,04 per 3 dipangkatkan 15. 15 itu 5 dikali dengan 3. Kemudian kita bagi lalu kita tambahkan 1, hasilnya 2,013 pangkat 15. Kita pangkatkan dulu, hasilnya jadi 1,213785. Nah, untuk P-nya jadi 110 juta kita bagi dengan 1,123785. Hasilnya adalah 88.863.755 rupiah. Jadi, modal awal yang harus Usman siapkan agar 5 tahun lagi dia bisa melamar Santi adalah 88.863.775 rupiah. Nah, yang kedua ini kita masuk ke pajak pada keseimbangan pasar. Perlu diketahui pajak akan mempengaruhi harga yang ditawarkan oleh penjual. Dengan rumus harga setelah pajaknya adalah A ditambah dengan T ditambah dengan BQS. S itu adalah penawaran ya. Kemudian dilihat dari grafiknya, E itu memotong, adalah titik potong antara Q dan dengan P. Jadi harga keseimbangannya. Dengan P aksen E adalah harga keseimbangan setelah pajak, PE adalah harga sebelum pajak, Q aksen E adalah jumlah keseimbangan setelah pajaknya, dan QE adalah jumlah keseimbangan sebelum pajak, dan T adalah pajaknya. Kita masuk ke contoh penerapan. Jika fungsi permintaan dan penawaran jagung adalah PD sama dengan 15 min 2Q dan PS sama dengan 3 plus Q, sedangkan pemerintah menetapkan pajak sebesar Rp3 untuk setiap unit produk, maka berapa harga keseimbangan setelah pajak? Nah, diketahui PS-nya sama dengan 3 plus Q, PD-nya sama dengan 15 min 2Q, dan T-nya sama dengan 3. Jadi kita cari harganya sebelum pajak. Harga keseimbangan adalah ketika PD dan PS sama. PD sama dengan PS. Jadi kita masukkan 15 min 2Q sama dengan 3 plus Q. Kita kumpulkan Q-nya dalam satu ruas sehingga menjadi 3Q sama dengan 12. Q sama dengan 12 dibagi 3 hasilnya 4. Kemudian Q tadi kita substitusikan antara ke PD atau ke PS, hasilnya sama saja. Di sini saya ambil ke PS-nya, jadi saya substitusikan
3 ditambah dengan 4 sama dengan 7. Jadi ketika nanti digambar grafik, Q-nya sama dengan 4 dan P-nya sama dengan 7. Seperti itu. Nah, sekarang kita mencari harga setelah pajaknya. Harga setelah pajak dapat dicari dengan A plus T ditambah dengan BQS. Jadi kita masukkan 3 ditambah dengan 3 plus Q, karena fungsi penawaran sebelumnya adalah 3 plus Q. Kita masukkan, jadi hasilnya harga setelah pajaknya adalah 6 plus Q. Kemudian untuk mencapai keseimbangan adalah PD sama dengan P aksen E-nya. Kita masukkan 15 min 2Q sama dengan 6 plus Q. Q-nya kita gabung dalam satu ruas sehingga menjadi 3Q sama dengan 9. Q sama dengan 9 per 3 adalah 3. Jadi Q-nya sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan Q ke P aksen E-nya. Jadi 6 ditambah dengan 3 hasilnya adalah 9. Jadi kita peroleh hasilnya adalah Q3 dan P9. Jadi kalau digambar grafik 3,9. Nah, untuk QD-nya adalah atau garisnya dapat kita gambar seperti grafik di samping. QD itu kita buat dengan Q sama dengan 0 sehingga 15 min 0. Jadi kan tetap 15, jadi 15,0. Begitu. Untuk Q aksen S dan QS-nya garisnya juga sama, dibuat dengan membuat Q sama dengan 0. Seperti itu. Jadi karena P aksen E-nya sama dengan 6 plus Q, Q-nya sama dengan 0, jadi 6. Untuk yang sebelumnya juga sama, 3 ditambah Q-nya kalau misalkan 0 jadinya cuma 3, P sama dengan 3. Nah, itu untuk grafiknya seperti itu. Lalu berapakah pajak yang diterima pemerintah dan dibayar koprodusen dan konsumennya? Untuk pajak yang diterima pemerintah itu adalah pajak yang ditetapkan pemerintah dikalikan dengan jumlah setelah pajaknya. Jadi 3 dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 9. Kemudian untuk yang dibayar oleh konsumen adalah selisih antara harga sesudah pajak dan sebelum. 9 dikurangi 7 kita kalikan dengan pajaknya, yaitu 3. Jadi 2 dikali dengan 3 sama dengan 6. Kemudian untuk pajak yang dibayar oleh produsen adalah 9 dikurangi dengan 6, yaitu 3. 9 dari pajak yang diterima pemerintah dikurangi dengan pajak yang harus dibayar oleh konsumen. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah surplus total. Surplus total itu adalah gabungan antara surplus produsen dan surplus konsumen. Kalau misalkan dilihat dari grafiknya, PS itu adalah surplus produsennya dan yang atas CS adalah surplus konsumennya. Kemudian untuk mencari surplus itu entah itu gabungan ataupun surplus produsen atau surplus konsumen dapat dicari dengan luas segitiga, yaitu setengah alas kali tingginya. Kalau begitu kita langsung masuk ke contoh penerapannya. Di sini fungsi permintaan topi adalah QD sama dengan 35 min 0,5 P dan fungsi penawarannya PS sama dengan 25 plus Q. Tentukan surplus total saat terjadi keseimbangan pasar. Nah, diketahui PS sama dengan 25 plus Q dan QD sama dengan 35 min 0,5 P. Kita ubah dulu biar sama-sama jadi P-nya. Jadi kita ubah PD sama dengan 70 min 2Q. Nah, untuk mencari keseimbangan PD sama dengan PS ya, kita masukkan 70 min 2Q sama dengan 25 plus Q. Kita gabungkan Q dalam satu ruas sehingga menjadi 3Q sama dengan 45. Q sama dengan 45 dibagi 3 yaitu 15. Selanjutnya kita substitusikan Q ke persamaan PS atau PD sama saja. Di sini saya ambil ke PS-nya sehingga P-nya sama dengan 25 ditambah dengan 15 hasilnya 40 sehingga grafiknya Q sama dengan 15 dan P-nya sama dengan 40. Kemudian untuk contoh gambar grafiknya seperti ini. Titik QD dan titik QS diperoleh dengan membuat Q sama dengan 0 seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Untuk membuat grafiknya adalah dengan menolkan salah satu seperti itu, menolkan Q-nya. Kemudian untuk mencari surplus total itu dapat dicari dengan luas segitiga PS ditambah dengan luas segitiga CS atau sama saja dengan membuat mencari luas segitiga besarnya. Di sini saya membuat dengan cara yang
mencari luas segitiga besarnya supaya lebih ringkas. Alasnya kita peroleh 70 dikurangi 25, hasilnya adalah 45, dan tingginya 15. Sehingga kita masukkan rumus setengah dikali dengan 45 dikali 15, hasilnya adalah 337,5. Untuk penerapan selanjutnya, saya memilih BEP atau break even point. Break even point itu adalah titik impas. Jadi kapan kita bisa balik modal seperti itu. Jadi BEP itu ketika TR sama dengan TC. Jadi penerimaan total kita sama dengan biaya total yang sudah kita keluarkan. Untuk grafiknya, BEP adalah titik potong antara TR dan juga TC-nya. Selanjutnya, untuk contoh penerapan, perusahaan ADAD harus mengeluarkan biaya total dalam dolar yang dinyatakan dengan TC sama dengan 24.000 plus 100 Ki, dan biaya penerimaan dinyatakan dengan persamaan TR sama dengan 13.000 Ki. Kapankah perusahaan tersebut akan mencapai BEP, dan jika ADAD ingin memperoleh laba 18.000 dolar, maka berapa unit yang harus diproduksinya? Nah, diketahui TC-nya sama dengan 24.000 plus 100 Ki dan TR-nya 13.000 Ki. Kita sama dengan BEP kan TC sama dengan TR. Jadi kita masukkan 24.000 plus 100 Ki sama dengan 1.300 Ki. Ki-nya kita kumpulkan dalam satu ruas sehingga menjadi 1.200 Ki sama dengan 24.000. Ki sama dengan 24.000 dibagi 1.200. Hasilnya 20. Jika ADAD itu ingin mendapat keuntungan 18.000, maka TR dikurangi TC hasilnya harus 18.000. Nah, kita masukkan TR-nya 13.000 dikurangi 1.300 Ki dikurangi 24.000 plus 100 Ki sama dengan 18.000. Nah, kita masukkan kan karena dalam kurung jadi persamaannya menjadi 1.300 Ki dikurangi 24.000 dikurangi 100 Ki, hasilnya menjadi 1.200 Ki. Lalu 24.000 nya kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi 1.200 Ki sama dengan 18.000 ditambah dengan 24.000, hasilnya 42.000. Lalu Ki kita peroleh dengan 42.000 kita bagi dengan 1.200, hasilnya 35. Jadi BEP dari perusahaan ADAD akan diperoleh ketika mereka memproduksi 20 unit, dan jika memproduksi 30 unit maka mereka akan mencapai targetnya yaitu 18.000, seperti itu. Nah, yang terakhir ada fungsi konsumsi dan tabungan. Rumusnya adalah Y sama dengan CS, dengan Y adalah pendapatan dan C adalah konsumsi dan S adalah tabungannya. Kemudian bisa dilihat dari grafik, A itu adalah konsumsi awalnya. Kenapa harus ada A? Karena setiap manusia itu pasti memerlukan konsumsi meskipun dia tidak berpendapatan, seperti itu. Jadi mutlak ada konsumsi awalnya. Kemudian kita masuk ke contoh penerapannya. Sini saya bacakan. Fungsi konsumsi Rizal dapat dinyatakan dengan C sama dengan 100.000 plus 0,7Y. Jika Rizal ingin menabung 200.000, maka berapa besar konsumsinya? Sertakan grafiknya. Nah, diketahui C sama dengan 100.000 plus 0,7Y. Dan tadi kan kalau misalkan Y sama dengan C plus S, nah berarti S sama dengan Y min C. Kita masukkan Y dikurangi dengan C-nya 100.000 plus 0,7Y, jadi karena dalam kurung jadi semuanya kita buat min ya. Y sama dengan Y min 100.000 min 0,7Y. Y dikurangi 0,7Y kan 0,3 ya, jadi kita masukkan, jadi hasilnya adalah min 100.000 plus 0,3Y. Nah, tadi kan Rizal ingin menabung 200.000, jadi 200.000 sama dengan min 100.000 plus 0,3Y. Kita buat 0,3Y di ruas kiri, jadinya 0,3Y sama dengan 300.000. Y-nya sama dengan 300.000 dibagi 0,3, hasilnya 1 juta. Jadi pendapatannya Rizal adalah 1 juta. Kalau dia ingin menabung 200.000, maka 1 juta dikurangi dengan 200.000. Hasilnya adalah 800.000. Jadi dia harus konsumsinya sebesar 800.000 jika dia ingin menabung sejumlah 200.000.
Ini untuk gambar grafiknya ya, dari fungsi konsumsi dan tabungan Rizal. Jadi titik S akan memotong di 100.000 dan 1 juta. Kemudian titik G dari 0,0 ke titik 100 juta, 800.000. Kemudian yang konsumsinya memotong dari 0,100.000 ke 1 juta, 0 juga. Seperti itu. Terima kasih. Nah, sudah ada 5 penerapan yang saya sampaikan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan juga membantu. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.